sehat-sehat ya. Parkom ini UTS-nya kayaknya pekan pertama. Saya agak pesimis kalau misal saya agak pesimis sih kalau misalnya materi yang tersisa, tapi akan kita kejar semampunya sampai UTS. Jadi kalaupun nanti UTS semua materinya Bapak maaf, ya suaranya kecilan. kecilan. Iya. Oh iya, maaf. Kalau sekarang agak mendingan. Iya Pak, udah mendingan. Oke. Ya, jadi ya saya mohon maaf ya karena pertemuannya tertinggal jauh sebetulnya di Farkom ini, dan ternyata untuk jadwal UTS-nya itu kita dapatnya kalau nggak salah ya, nanti mungkin dicek ulang itu di pekan pertama, pekan pertama. Jadi paling mungkin ya kita usahakan ya semampunya sampai dapat berapa pertemuan atau sampai dapat chapter berapa untuk materinya ya. Dan kalaupun nanti tidak terkejar semuanya, misalkan ada materi yang belum dibahas masuk ke dalam UTS, mungkin itu kita tidak akan, intinya nggak usah khawatir gitu, tidak usah khawatir, mungkin kita tidak akan masukkan itu sebagai bentuk penilaian. Nah, evaluasinya mungkin akan ada ujian khusus untuk materi yang belum tercover itu terpisah, mungkin seperti itu. Saya memikirkan planningnya akan begitu, jadi tidak usah khawatir bahwa oh ini belum diajar terus jadi kita nggak bisa jawab, karena bisa jawab jadi nilainya rendah gitu. Nah, kalau memang materinya nanti itu belum saya ajarkan dan misalkan itu memang masuk ya, topiknya masuk ya, misalkan ada chapter berapa yang masuk, padahal kita belum sampai di situ, itu mungkin tidak akan saya nilai ya, seperti itu. Nanti kita akan buat skenario untuk pengujian ulangnya seperti itu, khusus untuk persiapan UTS. Itu mungkin informasinya. Dan PG ya, kemudian PG sama satu esai, 1 atau 2 esai seperti itu. Kemudian itu paling informasi awal yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita akan memulai kembali ya materi kita di Farkom terkait dengan fungsi ya, fungsi kompleks ya. Fungsi kompleks. Apa yang akan menjadi goal kita pada pembahasan hari ini itu adalah kita mengenal fungsi kompleks pada bidang kompleks, kemudian ada daerah asal, ya, kemudian daerah hasil, termasuk titik singular, ya, titik singular pada fungsi. Dan ini menjadi satu fondasi yang penting karena berikutnya kita akan membahas terkait limit, kontinuitas, derivatif termasuk integral. Nah, ada 4 nih kira-kira yang akan jadi pembahasan kita di 1 jam ke depan. Fungsi kompleks, kemudian inverse fungsi, kemudian titik singular, dan fungsi sepotong-sepotong seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau kita bicara soal fungsi kompleks ya, itu kan dia dinyatakan dalam FZ ya. Dia dinyatakan dalam FZ. Dan apabila kita melakukan pemetaannya, kita letakkan dia dalam sebuah bidang kompleks asal atau yang disebut dengan domain atau Z. Oke. Nah, ketika kita katakan pemetaan, itu berarti kita pindahkan dia ya dari kompleks Z itu menjadi bidang kompleks W. Atau sederhananya ya, ini bidang kompleks Z dan ini bidang kompleks W, seperti itu. Nah, kalau kita kalau kita refresh bilangan kompleks itu kan dia dinyatakan dalam ZX plus YI kan, seperti itu. Nah, ada komponen realnya dan ada komponen imajinernya. Misalkan kita dapati ya, kita mendapatkan satu function Z, Z-nya itu, titik Z-nya itu disusun dari kombinasi antara X0 sama Y0,
ini X0 sama Y0, ketika dia dipetakan ke ke bidang W menggunakan function Z, maka dari sisi diagram itu sumbunya berubah menjadi U untuk realnya, oke, ini untuk realnya, dan V untuk imajinernya, V untuk imajinernya, ya seperti itu. Nah, artinya apa? Model pemetaannya adalah itu kita bisa nyatakan Z0 itu sama dengan X0, Y0, kemudian dia berubah menjadi W0, U0, V0, ya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pemetaan, ketika melakukan pemetaan dari bidang Z ke bidang W, apa saja yang bisa kita petakan? Oke, apa saja yang bisa kita petakan? Kita bisa memetakan yang asalnya titik menjadi titik kembali, yang asalnya berupa lintasan itu menjadi lintasan kembali, yang asalnya berupa daerah ya itu menjadi ke daerah kembali. Ya. Bahkan akan muncul kemungkinan lainnya. Contohnya apa? Kita bisa mendapatkan asalnya dia lintasan itu menjadi titik, kemudian asalnya dia daerah, kemudian dia menjadi garis, kemudian daerah malah menjadi titik. Seperti itu. Nah, opsi-opsi ini akan kita dapatkan ya dengan berjalannya waktu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Pertama, ya, kita akan coba melakukan pemetaan titik ke titik. Diketahui nih, FZ-nya itu sama dengan 2Z plus 1. Oke? Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk sampai ke nilai W, maka yang pertama kita lakukan, itu kita fokus di nilai Z-nya. Nah, Z-nya itu kita ganti dia dengan bilangan kompleks atau besar kompleks yang isinya adalah X plus Y. Ya kan? Nah, X plus Y. Maka yang akan kita lakukan sebetulnya, kita akan merubah yang dari Z, kemudian nanti menjadi berada pada titik atau bidang W. Ini yang kita yang kita akan lakukan. Jadi bidang Z ke bidang W, ya kan seperti itu. Nah, kemudian FZ-nya itu kita masukkan 2Z plus 1. Ini yang di atas FZ-nya 2Z plus 1. Kemudian Z-nya kita ganti dengan asalnya apa itu X plus Y. Nah, X plus Y plus 1. Nah, kita tinggal kalikan dia. Berarti jadinya kalau kita kalikan ke dalam 2X plus 2Y, kemudian plus 1. Ya kan? Kemudian plus 1. Nah, kita kumpulkan real dengan real. Dalam kasus ini yang real yang mana? 2X, ini yang real. Itu dengan 1. Makanya di bawah ini hasilnya adalah 2X plus 1 dan I2Y. Jadi kita pisahkan nih antara yang antara yang real dan imajiner. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah memisahkan bilangan real dan imajinernya, U itu didapat dari komponen real dan V itu kita dapat dari komponen Y. Dalam kasus ini, ya, ini berarti V ini U. Ya, modelnya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan melakukan pemetaannya. Nah, kalau digambarkan modelnya seperti ini, kita mendapatkan input Z sama dengan X, Y, kemudian ada function atau fungsi Z, hasilnya itu berubah menjadi U dan V, di mana masing-masing U-nya adalah 2X plus 1, ini 2X plus 1, dan V-nya itu adalah 2Y. Oke. Nah, kemudian mari kita petakan hasilnya. Saya misalkan ya, misalkan kita ganti, ya, misalkan titik asalnya nih, ini X, Y. Oke, ini X, Y. Misalkan X dan Y itu sama-sama 0. Nah, untuk mendapatkan nilai U-nya dan mendapatkan nilai V-nya, maka kita gunakan rumus masing-masing di atas ini.
Nah, dalam kasus ini, misalkan X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 2X, ya, maka 2X berarti 2 kali 0 plus 1. Ya, seperti itu. Jadi, ini dia punya nilai, misalkan yang 1, 0,0, oke, 0,0 misalkan ya, maka dia berubah menjadi 2X plus 1 atau sama dengan 2 dikali 0 kemudian plus 1 sama dengan 1. Ya, ini untuk komponen U-nya. Ini untuk komponen dia punya nilai U. Nah, kalau nilai V-nya gimana? Nilai V-nya sama. Berarti 2Y. Oke, dalam kasus ini 2 kali 0 sama dengan 0. Maka titiknya yang di sini, ya, titiknya yang di sini itu berubah menjadi 1,0. 1,0. Seperti itu. Nah, bagaimana kasusnya misalkan 1,0 di sini? Berarti 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1 tambah 1 berapa? 3 ya. Kemudian ini 3 berarti. Ini 3. Kemudian kalau Y-nya tetap ya, dia punya nilai 0. Kenapa? Karena di sini Y-nya 0 atau nilai V-nya berubah menjadi 0. Kalau 2 berarti 2 kali 2 plus 1 5. Ya, masih sama 0. Ya, kemudian 2 kali 2 plus 1 masih sama 5. Kemudian ini juga berubah menjadi 2Y atau 2 kali 1 menjadi 2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini sudah terpetakan nih. Ya, terpetakannya bagaimana? 0,0 terpetakan menjadi 1,0, 1,0 terpetakan 3,0, 2,0 terpetakan 5,0, 2,1 itu terpetakan menjadi 5,2. Oke, seperti itu. Nah, contoh yang lain. Ya, ini contoh yang lain. Misalkan kita mendapati fungsi Z kuadrat. FZ sama dengan Z kuadrat. Oke. Nah, kembali Z-nya itu kita turunkan dulu, kita pecah dia terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Baru kita petakan. Nah, ketika kita petakan, kira-kira berapa hasilnya di sini? X plus IY. Kira-kira ini bisa bantu? Ini X kuadrat ya. X kuadrat, atau gini aja deh. Ini X kuadrat, kemudian plus 2 X, Y, I, ya, kemudian minus Y kuadrat, ya kan? Itu apa namanya? Hasilnya. Kemudian kita pisahkan dia, ya kan sekalian, kita pisahkan yang mana yang real dan yang mana imajiner. Nah, ini adalah yang real, ini adalah yang real, dan ini yang imajiner. Oke, ini yang imajiner. Nah, berarti di sini komponen realnya adalah X kuadrat, Y kuadrat. Oke, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian yang di bagian I-nya itu 2X, Y. Oke, nah kita dapat nilai masing-masingnya. Ini adalah U dan ini adalah nilai V-nya. Nah, itu bisa kita tulis lagi kembali di sini, X kuadrat, kemudian Y kuadrat, minus Y kuadrat, kemudian di sini adalah I-nya 2XY. Oke, seperti itu. Nah, misalkan dia dipetakan, berarti kalau dia dipetakan ini 0, ya, 0. Kemudian 1 kuadrat dikurang 0, 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat 1, ya, 2 kali 1 kali 0, 0, ya. Jadi ini untuk komponen di bawah sini, kemudian yang ini itu yang sini. Oke. Nah, sekarang kalau 2 bagaimana? Ya, 2 kuadrat jadinya 4. Kalau yang di bawah 2 kuadrat juga sama.
2 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya. Dikurang 1 berarti jadi 3. Oke, nah ini 0, kemudian 2 dikali 1, kemudian dikali 2 kali 2 kali 1, 4 ya. Nah sekarang semuanya sudah terpetakan ya. Nah, jadi ini adalah cara kita memetakan titik ke titik dari bidang Z ke bidang W. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain di sini kita dapatkan FZ itu sama dengan modulus Z plus 1. Jadi kalau modulus itu apa? Akar ya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kan itu kan modulus itu. Nah, sin kuadrat. Nah, kita ditanya berapa nilai U, X, Y-nya, dan berapa nilai V-nya. Berarti sebetulnya kalau yang ditanya seperti ini harusnya nggak ada ya. Ini harusnya nggak ada. Oke. Nah, ini juga nggak ada. Nanti kita bisa langsung hitung ya, berapa nilainya. Nah, dalam kasus ini, ketika Z modulus, ya, kita ganti menjadi akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kan begini, X kuadrat plus Y kuadrat, ya, fungsi keseluruhannya, plus 1 kan. Oke, plus 1. Pertanyaannya, bilangan real yang mana? Ya, semuanya real. Oke, komponen real ya. Komponen imajiner yang mana? Tidak ada. Berarti karena tidak ada, di sini nilainya 0. Oke, sedangkan yang di sini itu berubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian plus 1. Oke, seperti itu. Dan apabila kita petakan dia untuk masing-masing titik, ya maka nilai semua V-nya berubah menjadi 0. Kenapa berubah jadi 0? Ya, karena tadi nilainya di sini 0. Ya. Nah, berikutnya, berapa nilai X-nya? Berarti 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, akar plus 1, 1. Ya, kemudian 1 kuadrat plus 1 kuadrat, ya. 2, ya, kemudian ya, 1 tambah 1, kemudian diakarkan 2, kemudian jadi plus 1. Ya. Ada yang, ya, benar ya. Ini kira-kira berapa nih di sini? Ada yang bisa bantu jawab? Ini isinya pakai yang ini nih. Halo? Akar 2? Akar 2 plus 1, Pak. Ya, Yang 1,0. Akar 2 plus 1 ya. Oke, kalau yang di bawah? 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2, kemudian diakar. Jadi 3, Pak. Kalau yang di bawah? 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Akar 51, Pak. Oke, ada yang bingung kenapa ini 0 padahal di sini 1? Ya, karena di sininya 0 ya. Jadi semua fungsi V-nya ya, itu menjadi dalam tanda kutip tidak bergantung lagi dengan berapapun nilai yang ada Y-nya di sini. Kenapa? Ya, karena dari awal nilai V-nya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini tidak ada komponen imajiner. Ya, seperti itu. Jadi ini cara kita memetakan. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemetaan. Pemetaannya dari mana? Lintasan ke lintasan, berarti dia berupa garis ya. Nah, misalkan kita mendapati FZ-nya adalah Z conjugate. Ya, kalau Z conjugate berarti kalau kita dapatkan Z, berarti X plus Y. Ya kan? Nah, berarti kalau Z conjugate itu yang berubah apanya? X minus Y. Ya kan seperti itu ya. Nah, jadi yang berubah yang ini nih.
ya, yang ini plus, yang ini plus, kemudian yang ini berubah menjadi minus. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan dia punya nilai Z. Kebetulan di sini ya sudah diketahui dia punya nilai Z-nya. Itu apa? T plus IT kuadrat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tinggal kita masukkan nilai T-nya. Misalkan kita petakan dulu si Z-nya atau titik lintasan Z-nya. Ketika nilainya 0, maka di sini nilainya berarti 0 ditambah IT kuadrat 0,0. Ya kan nilainya berarti 0,0. Nah, titiknya di mana? Ini nilainya. Ya, itu nilainya di 0,0. Kemudian kalau misalkan kita ganti dia menjadi 1. Oke? Kalau misalkan kita ganti dia jadi 1, ini mungkin perlu saya tulis saja. Ya, misalkan X ya sama dengan T itu misalkan ya T-nya kemudian X kita ganti dia jadi 0, maka tadi kita dapat Y-nya berapa? Kita dapat Y-nya itu juga sama dengan ketika X-nya 0, maka kita dapat hasilnya 0. Ketika Y-nya itu kita ganti jadi 0. Oke, juga maka hasilnya adalah seperti itu. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Untuk di bawahnya. Nah, untuk nilai T yang lain. Ya, kita akan lakukan hal yang sama untuk nilai T yang lain. Ketika X ya, sama dengan T, di mana nilai T-nya adalah kuadrat. Okay. Ini sama dengan ini nilai, yang T kuadrat itu kan nilai T-nya ya. Nilai Y maksudnya, karena dia imajiner, ya kan, T pangkat 2. Oke. Maka dia punya nilai X. Kalau misalkan bernilai 1, yang sama dengan 1, maka nilainya adalah 1. Jadi kalau X itu hanya mengambil bagian saja. Dalam kasus ini nilai T-nya ya diganti jadi 1 gitu. X nilai T-nya jadi 1, T-nya 1. Kemudian dia punya Y, ketika nilainya itu sama dengan 1, maka 1 kuadrat ya. 1 kuadrat berarti jawabannya 1. Itu pun kalau misalkan ya nanti memasukkan nilai 2 misalkan. Berarti kalau 2 akan di sini sama dengan 2, maka titiknya berubah, nilai X-nya menjadi 2. Oke. Kemudian si nilai Y-nya itu berubah menjadi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2, maka nilainya dengan 4. Oke. Makanya titiknya kalau misalkan kita pasangkan dia ya 0,0, 1,1, 2,4. Ingat, ini di bidang Z. Ya, ini bidang Z nih. Ya. Nah, ini titiknya ya mungkin 1,1 sini lah mungkin ya. Ini 1, kemudian 2,4-nya ya di sini. Nah, karena ini adalah fungsi lintasan ya, berarti kan nilainya dari 0 sampai dengan 2, kurang dari sama dengan 2, maka ya jadilah dia garis seperti ini. Nah, cuman ya, kita diminta untuk memetakan si Z ini menggunakan FZ, di mana FZ itu adalah conjugate. Nah, di mana FZ itu adalah Z conjugate. Maka yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah tanda minusnya. Yang tadinya di sini positif, maka berubah menjadi minus nih di sini. Oke? Nah, sama, kita harus melakukan fungsi yang seperti ini.
Untuk apa? Untuk memetakan berapa nilai U-nya dan berapa nilai V-nya. Seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini, nilai U-nya berapa? Nilai U-nya T. Ya, kenapa nilainya T? Ya, karena ini komponen realnya. Nah, komponen imajinernya berapa? Nilai V-nya adalah minus T kuadrat. Oke. Nah, ini kita masukkan. Cari berapa misalkan nilai U-nya. Misalkan nilai U-nya adalah kita mulai dari 0. Ketika nilainya U-nya sama dengan T-nya sama dengan 0, maka U-nya bernilai 0, ya. Kemudian ketika T-nya sama dengan 0, itu pun nilai V-nya 0 hasilnya. Kenapa? Karena 0 kuadrat. Itu titik pertama di sini. Kemudian apabila kita ganti misalkan T-nya menjadi 1 misalkan. 1. Ketika kita ganti jadi 1, maka nilai titik satunya di sini. Nilai si siapa? Nilai U-nya, ya kan? U yang kedua gitu. Oke. Nah, kemudian berapa dia punya nilai V? Nilai V-nya adalah minus T1. Berarti minus 1 pangkat 2. Berarti di sini nih titiknya. Ya kan? Nah, mungkin sebenarnya 1,1. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah ketika T-nya sama dengan 2. Ketika T-nya sama dengan 2, ini tadi sama dengan 1, kita akan mendapati nilainya itu berubah menjadi 1, minus 1. Ya. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2, dia akan berubah menjadi 2. Oke, minus 4. Oke, makanya bentuk garisnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, inilah hasilnya ketika kita melakukan pemetaan dari bidang Z ke bidang W. Perantaranya apa? Atau melalui apa? Melalui fungsi Z. Seperti itu. Jadi hasil pemetaannya ya di bidang W-nya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini fungsi pemetaan lintasan ke lintasan. Nah, berikutnya ya. Nah, kita apa namanya ini diberitahu bahwa fungsi Z-nya itu adalah 2Z plus 1. Oke, 2Z plus 1. Kemudian kita dikasih tahu nilai Z-nya adalah T plus IT kuadrat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah harus dicari dulu nih berapa dia punya nilai FZ totalnya. FZ-nya berarti 2 dikali T plus I T kuadrat. Ya kan? Plus 1. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah 2T plus 1. Oke. Kemudian plus ya, 2 ini I T kuadrat. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang mana komponen realnya? Komponen realnya yang ini. Komponen imajinernya yang ini. Ini realnya, ini imajinernya. Ya, seperti itu. Nah, makanya ketika kita memetakan, ya, ketika tadi ketika di awal itu dia adalah T-nya plus IT kuadrat, hasilnya seperti ini. Yang di awal sekarang berubah menjadi seperti ini. Ini yang akan menjadi P, yang ini itu akan menjadi U. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berikutnya adalah memasukkan masing-masing nilai U dan V-nya untuk masing-masing T. Mulai dari T0 sampai dengan T senilai 2. Oke, misalkan contohnya ketika T-nya sama dengan 0, maka U-nya adalah 2 kali 0 plus 1. 1. 1. Betul. Terus V-nya 2 kali 0 kuadrat. 0. Betul ya? Nah, kemudian ini U1, ini U2. Nah, berarti kalau U2-nya, ketika T-nya, ya let's say lah misalkan T-nya
bernilai, ini kan T0 ya, ini T-nya bernilai 1. Sama dengan, nah kita dapat Q2-nya berapa? 2 kali 1 plus 1, 3 ya. 3, P-nya itu 2 kali 1 kuadrat, berarti 2. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2, ketika T-nya sama dengan 2, maka kita dapatkan 3-nya, itu berapa? 2 kali 2 plus 1, 5. Kemudian kita dapat nilai V3-nya berapa? 2 kali 2 kuadrat 8 ya. 5,8. Ya, seperti itu. Jadi pasangannya berapa, Pak? Pasangannya pertama 1,0. Ya, ini 1,0 ya. Di situlah ya, 1,0. Kemudian yang kedua 3,2. Ini 3 mungkin. 3,2. Di sini 3,2. Kemudian berikutnya adalah 5,8. Mungkin di sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki lintasan kita. Ya, seperti itu. Ini titik yang ketiga. Ini 5,8. Yang ini 3,2. Yang ini 1,0. Oke. Di mana itu sudah di bidang W. Ya, jadi seperti itu data petakannya. Berarti Pak ini isinya apa? Ya, ini isinya tadi yang ini. 2T plus 1. Kemudian yang di sini itu isinya 2T kuadrat. Ya. Oke, nah berikutnya. Bagaimana kita bisa memetakan, kalau tadi kan lintasan ya, bagaimana kalau misalkan kita memetakan dia yang berupa bidang, dia berupa daerah. Nah, kita memiliki FZ, ya, fungsi FZ-nya itu Z plus 1, di mana modulusnya Z itu kurang dari 1. Artinya apa? Ya, kalau modulusnya seperti ini, ya ingat ada fungsi daerah di sini, itu modulusnya Z kurang dari 1, berarti titik pusatnya ada di 0,0, dan jari-jari lingkarannya itu kurang dari 1. Makanya kita menggambar nih model lingkarannya, garisnya putus-putus pada jari-jari yang nilainya 1. Ini kesini kan nilainya 1. Ya kan seperti itu. Dia punya panjang jari-jari nilainya 1 gitu. Nah, kenapa yang di dalam yang berwarna biru? Karena dia bilangnya kurang dari 1. Kenapa garisnya putus-putus? Karena 1 tidak termasuk. Ya. Nah, kemudian dia meminta kita untuk dipetakan ke Z plus 1. Nah, untuk bisa memetakan itu, ya kita tinggal masukkan dia. Nah, nilai W-nya itu kan Z plus 1. Nah, kalau dipindahkan, diputar, atau bisa juga kita mengatakan bahwa ya Z sama dengan W dikurang 1. Nah, ketika kita Z-nya nih, modulusnya Z-nya, di sebelah modulus, ya sama saja kita moduluskan seperti ini, W kurang 1. Artinya apa? Ya, artinya ya yang tadinya Z kurang dari 1 di bidang Z, nanti di bidang W-nya itu sama saja menjadi W dikurang 1. Atau si lingkaran ini, ya lingkaran yang selingkar ini, itu dia bergeser, kurang 1 berarti pindah positif 1. Ya, pindah positif 1, yang tadinya apa namanya titik pusatnya di sini, sekarang berpindah 1 langkah ke sini. Nah, makanya modelnya menjadi di bidang W dia seperti ini. Ya, jadi dia bergeser, dia punya titik pusat yang tadinya di 0,0, dia bergeser ke sejumlah 1. Ya. Nah, kenapa nggak bergeser yang di atas? Ingat, dia bergesernya ke bidang yang nilai real, ya, bukan imajiner. Oke, nah, itu bidang, ya benar. Oh, daerah, ya kita istilahkan itu daerah. Nah, berikutnya, ternyata ada juga kondisi di mana FZ itu memetakan satu daerah ke daerah. Terdapat juga bisa jadi berupa daerah menjadi garis. Loh, kok bisa? Nah, contohnya ini, ketika FZ-nya dia hanya meminta pakai yang komponen real saja dari Z. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika kita misalkan punya daerah, dia Z kurang dari 2.
Modulusnya Z kurang dari 2. Artinya kita punya lingkaran yang dia jari-jarinya itu 2. Ya, jari-jarinya 2, tapi tidak termasuk 2. Nah, nilai Z-nya kurang dari 2. Makanya yang di tengah yang diarsir. Ya, ini kan bidang Z ya. Nah, ini bidang Z. Kemudian dia dipetakan menggunakan FZ, di mana fungsi FZ itu adalah hanya ambil bilangan realnya saja. Oke, karena dia hanya mengambil bilangan realnya saja, maka setiap titik yang di mana Z itu, ya, Z itu selalu punya 2 komponen, ada X dan ada EY. Tapi karena fungsinya itu meminta yang diambil hanya nilai realnya saja Z, oke, hanya nilai realnya saja, maka yang akan kami lihat cuma X ini saja. Oke, nilai realnya saja. Nah, konsekuensinya apa? Berarti Y-nya semuanya 0, ya kan? Nah, otomatis yang tadinya berupa lingkaran, oke. Nah, misalkan nih di titik ini, ya, yang saya titik ini kan pasti dia punya nilai X dan dia pasti punya nilai Y kan. Nah, tapi nilai Y-nya sudah tidak kita pakai lagi. Mau tidak mau, semua nilai Y-nya kan berarti 0. Ya, semua nilainya berakhir menjadi 0 atau tidak ada nilai imajinernya. Ya kan? Makanya nilai U-nya itu semua dari -2 sampai dengan 2. Ya, makanya bentuknya jadi garis nih. Jadi ibarat kata nih, ini lingkaran, ya. Ini kan di dalamnya ada bilangan imajiner. Setiap titik di dalamnya ada imajiner sama real. Yang diambil cuma realnya saja. Kalau realnya saja berarti hanya berupa garis saja. Hanya berupa garis saja, tapi tetap tidak termasuk 2. Ya, tapi tetap tidak termasuk 2. Kayaknya ini keliru nih kayaknya. Harusnya tidak pakai ya, ini tadi 2, tidak termasuk 2. Tidak termasuk 2. WX dengan X kurang dari 2, ini kurang dari sama dengan. Ini harusnya tidak terpakai. Ya, hanya kurang dari saja. Ya, seperti itu. Sekarang nilai imajinernya kemana? Sudah tidak ada lagi. Karena FZ-nya memang hanya meminta keluarkan yang real dari Z-nya saja. Oke, jadi yang tadinya berupa daerah, sekarang hanya berupa menjadi garis. Fungsi yang memetakan suatu daerah menjadi garis menunjukkan ada 2 atau lebih titik yang dipetakan ke titik yang sama. Contohnya apa? Ya, misalkan di sini FZ-nya itu kita diminta real Z. Berarti apa? Ini komponen realnya, ini komponen imajinernya. Maka berubahnya hanya menjadi 1,0. Ya kan? Kenapa? Karena yang diambil hanya bilangan realnya saja. Kemudian yang di sini 1,1, dia dipetakan. Kira-kira hasilnya seperti apa? Sama, hasilnya akan menjadi 1,0. Loh, kok bisa, Pak? Gitu. Ya, karena komponen real dari Z, ya, itu kan ini sebetulnya ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya kan. Nah, tapi karena dia hanya meminta kita mengambil nilai realnya saja, berarti kita hanya mengambil nilai X-nya saja. Karena kita ambil nilai X-nya saja, ini pindah gitu. Nah, apapun yang terjadi pada nilai Y-nya, don't care kita. Kenapa? Karena dia tidak dimasuk di dalam function yang ada. Begitu. Nah, ini tetap 0. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ada yang menarik nih. Ya, ada yang menarik dari sini. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini. Oke, saya punya 3 titik nih. 1,0, 1,1, 1,2. Oke. 1,0, 1,1, kemudian 1,2. Kemudian kita bikin dia garisnya. Semuanya itu mengarah kepada satu titik. Titiknya apa namanya? Titiknya yang di sini itu 1,0. Ini aja, ya kan? Pun yang ada di sini itu semuanya mengarah hanya ke satu titik saja di hasilnya. Apa itu? 1,0 saja. Nah, ini dikatakan fungsi pemetaan dari banyak ke satu. Ya, ini kan banyak nih. Titik yang di sini kan banyak ya. Nah, kemudian hanya ke satu titik. Nah, kalau konteksnya seperti ini, maka dia tidak akan memiliki inverse. Inverse itu apa? Kebalikannya. Ya, contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Ada fungsi FZ. Dia memetakan Z ke W. Berarti fungsi inverse-nya FZ itu kita bisa katakan, misalkan inverse itu kita katakan dengan GZ. Maka F pangkat 1/1 kan, Z. Maka yang terjadi adalah ketika Z tadi dipetakan ke W, berikutnya dengan menggunakan ini, F pangkat -1Z, ya, atau inverse dari Z, maka kita bisa mengembalikan W kembali lagi ke Z. Kan seperti itu.
Nah, bagaimana? Nah, ini contohnya. Kita punya W. Nah, ya, kita punya W. Ini kita memetakan di ceritanya. FZ-nya itu 2Z plus 1. Oke, ini 2Z plus 1. Oke, 2Z plus 1. Kemudian, fungsi ini memetakan dari 1,1 ke 3,2. Pak, ini dapat dari mana? 3,2. Nah, ini rekan-rekan harus jabarkan. Bagaimana jabarkannya? 2Z sama plus 1 ya. Itu sama dengan 2 dikali X, ingat, plus IY. Ya kan? Nah, plus 1. Oke? Nah, berarti sekarang kita dapati 2X plus 1. Oke? Kemudian plus 2IY. Ya kan? 2IY. Oke? 2X plus 1 plus 2IY. Yang mana komponen U-nya? Ini U-nya. Yang mana komponen V-nya? Ini V-nya. Oke? Makanya di sini dikatakan ketika nilainya X-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 plus 1, maka jadi 3. Sekarang 2I-nya, misalkan nilainya 1, 2 kali 1, ya, maka 2, ya kan? Nah, 1 kali 2, atau 2 kali 1, jawabannya 2. Makanya inilah yang membuat kita memperoleh dari ini, 3, yang ini. Nah, seperti itu. Ya, 2X plus 1 sama 2IY. Didapatlah hasilnya 3,2. Nah, terus kita mendapati ada fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya itu GZ, itu ini sudah dikasih tahu ya. Ini maksudnya kita belum mencari di fungsi inverse-nya. Tapi kita dikasih tahu ini ada fungsi inverse namanya Z kurang 1 bagi 2. Ternyata dia bisa memetakan kembali 3,2 itu menjadi 1. Apa bisa? Nah, kita bisa hitung dia modelnya seperti ini. X plus IY. Oke, minus 1. Ya kan? Minus 1 per 2. Ya, kan gitu ya. Dia punya, apa namanya? Dia punya inverse. Atau kalau misalkan kita keluarkan dia punya, pisahkan, bukan keluarkan, kita pisahkan antara real dengan imajinernya, maka komponen realnya adalah X minus 1 per 2. Betul ya? Nah, ditambah komponen imajinernya. Apa itu? Y per 2. Oke? Nah, sekarang kita sudah dapat nih, X minus 1 per 2 plus Y. Ini Y plus 2. Oke, coba masukkan nilai X-nya. Ketika X-nya itu bernilai 3, ya, maka ya kita dapati nanti 3 kurang 1 bagi 2, 3 kurang 1, 2. 2 bagi 2, sekarang dia akan menjadi 1. Ya, begitupun kalau Y-nya nih, Y-nya kan 1, Y-nya 2. Ya, ini kan 2 nih. Nah, berarti kalau dimasukkan Y per 2, ya, menggunakan fungsi yang ada di sini, sekarang menjadi 2 per 2, 1 toh? 1. Nah, ini pasangannya, X, Y. Artinya apa? Kembali dia. Ya, makanya 3,2 itu menjadi terpetakan ke 1,1. Artinya apa? Ya, berarti kita bisa mengatakan fungsi GZ, Z kurang 1 bagi 2, adalah inverse dari FZ 2Z plus 1. Kenapa? FZ 2Z plus 1 itu yang membuat 1,1 menjadi 3,2. Begitupun ternyata dengan GZ itu kita bisa mengembalikan 3,2 itu menjadi 1,1. Ya, nah, itu inverse. Oke. Nah, bagaimana kita mencari fungsi inverse dari FZ? Ya, jadi ketika sudah di bidang W begitu. Maka yang harus kita lakukan itu tinggal mengganti, ya, ganti nilai W-nya itu menjadi Z. Setelah itu selesaikan persamaan di dalam W. Jadi dibalik begitu. Contoh, tentukan inverse dari FZ 2Z plus 1.
Oke. Nah, tadi rumusnya apa? Gantikan W itu ke Z. Gantikan W ke Z. Nah, ini W ya, itu kita gantikan, ini kan Z ya. Itu tadi awalnya 2Z plus 1. Sekarang kita diminta untuk gantikan W ke Z dan Z ke W. Jadinya apa? Nah, jadinya ini 2W plus 1. Yang W itu berubah menjadi Z. Jadi dibalik kan. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari nih berapa dia punya nilai W. Nah, untuk mencari nilai W-nya, ya hasilnya seperti ini. Z sama dengan 2W plus 1. 2W-nya dipindah, jadi Z minus 1. Sekarang kita punya W, Z minus 1 dibagi 2. Inilah yang menjadi fungsi GZ tadi. Ya, seperti itu. Oh, ini ada di bawah. Ya, seperti ini. Ya, GZ ya, inverse dari fungsi Z itu kita dapatkan Z kurang 1 dibagi 2. Oke. Nah, kita ditanya nih, misalkan tentukan fungsi inverse dari 5Z plus 3. Nah, ini ya sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah langsung Z-nya ini kita ganti menjadi W. Ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal dibalik sampai akhirnya W ini keluar. Jadi nilai W-nya berapa nih? Ya, nilai W-nya berapa nih? Gitu. Setelah Z-nya diganti W. Nah, itulah yang menjadi inverse-nya. Ya. Kemudian ini juga sama, ya ini juga sama. Berarti kalau Z, ya berarti W sama dengan Z, W sama dengan Z, maka Z-nya sama dengan W. Ya, seperti itu. Balik. Fungsi inverse, ini juga. Ya, ini juga sama. Nanti ini diganti, ini kan W. Ya, ini Z. Nah, ini tinggal ditukar. Jadi Z-nya nanti kita ganti W, kemudian W-nya kita cari berapa dia nilainya. Oke, seperti itu. Nah, ya ini bagian dua ya. Terakhir ya, titik singular. Pada beberapa fungsi, ternyata tidak semua titik itu dapat dipetakan ke titik yang lain. Kalau dalam kasus yang tadi, titik-titik yang kita contohkan itu kita bisa petakan. Nah, ada contohnya itu ketika ada fungsi Z, dia tidak membuat kita mampu memetakan dia ke titik lain. Contoh, misalkan fungsi Z-nya itu 1 dibagi Z plus 1. Ya. 1 dibagi Z plus 1. Titik asalnya Z, ya, misalkan itu minus 1. Maka kalau minus 1, ini kan minus 1 nih. Minus 1 tambah 1 kan 0. 1 bagi 0, jadinya gimana tuh? Ya. Nah, berarti kan bukan titik. Ya, bukan titik kan hasilnya. Itu kan 1 bagi 0. Nah, sama halnya juga yang di bawah. Nih, contoh kedua nih. Misalkan, ketika Z plus 1, ketika kita dapat FZ, di mana Z-nya adalah Z plus 1 dikali Z plus 2 dibagi Z plus 2. Kemudian Z-nya itu kita ganti dengan minus 2. Nah, berarti kan di bawahnya juga jadi 0. Ya kan? Kalau di atasnya Z 1 kali 0, 0. Nah, dapatnya apa? 0 per 0. 0 per 0 ini juga bukan titik. Jadi, kesimpulannya apa? Segala bentuk ya atau titik yang dipetakan itu menjadi tak hingga, minus tak hingga, atau bentuknya 0,00 bagi 0, atau bentuknya 0 derajat, itulah yang disebut dengan titik singular. Oke. Nah, pertanyaannya begini nih, kalau misalkan ya kita diminta untuk mencari berapa titik singular dari FZ sama dengan Z plus 1, Z2 minus 1, kira-kira jawabannya berapa? Ya Z-nya bisa 1 ya. Bisa 1, bisa minus 1. Tuh Pak, dari mana kok bisa minus 1 sama 1? Ya apapun yang membuat dia menjadi 0 per 0, ya, atau tak hingga, itu yang dimaksud, maka dia memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai titik singular. Dalam kasus ini misalkan kita isi 1 di bawah, 1 kuadrat, kurang 1, jawabannya 0. Kemudian minus 1 kuadrat dikurang 1, sama jawabannya juga 0 kan? Penyebutnya 0. Maka itulah yang menyebabkan dia punya titik singular. Nah, pertanyaannya, kalau yang di sini,
apakah ini adakah titik singular pada fungsi ini? Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Ya, karena tidak ada kondisi yang membuat dia menjadi 0/0, jadi tak hingga, jadi minus tak hingga. Oke, seperti itu. Jadi titik singular. Nah, terakhir, fungsi sepotong-sepotong. Dimungkinkan untuk melakukan pemetaan dengan fungsi yang berbeda untuk daerah yang berbeda. Dalam kasus ini, FZ-nya itu berlaku dua. Dia satu apabila nilai modulo Z-nya itu 1, ya, kemudian dia bernilai seper-Z apabila nilai modulo Z-nya itu lebih besar daripada 1. Ini disebutnya dengan fungsi sepotong-sepotong. Nah, daerah perbatasan adalah daerah transisi antara dua fungsi. Ya, dalam kasus ini sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, kenapa? Ya ini kan dari transisi. Transisi dari mana? Dari sini ke sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi X ketika jadi yang menjembatani ya setelah fungsi 1 ini dieksekusi, kemudian nanti mengeksekusi lagi seper-Z-nya, itu kan nilai paling akhirnya adalah 1, ya kan? Nah, jadi 0 modulo Z dari 0 sampai kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian yang berikutnya itu ketika modulo Z-nya sudah lebih dari 1. Maka yang menjadi transisi, ya, menjadi transisi yang mana? Itu adalah Z sama dengan 1-nya. Oke. Fungsi sepotong-sepotong itu kita bisa gunakan untuk menghapus titik singular. Jadi ketika dia ketemu hal yang memungkinkan dia menjadi menjadi titik singular, maka kita bisa gunakan fungsi sepotong-sepotong. Contohnya apa? Contohnya ini, misalkan ya, ketika seper-Z. Seper-Z ini, apakah dia bisa menjadi titik singular? Bisa. Ketika Z-nya kita ganti jadi 0, ya kan? 1/0. Nah, itu kan menghasilkan titik singular. Untuk mencegah itu supaya tidak terjadi, sudah kita Z bahwa seper-Z itu berlaku apabila ya hanya jika modulo Z-nya itu lebih besar sama dengan 1. Sehingga apa? Titik singularnya tidak akan tempat terjadi. Begitu, alias kita sudah berhasil menghapus dia punya titik singular. Oke. Meskipun fungsi sepotong-sepotong dapat menghapus titik singular, namun ada risiko fungsi tidak memiliki limit dan tidak kontinu di daerah perbatasan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Nah, seperti itu ya. Untuk untuk tugas sekaligus review ya. Nanti saya akan tandai ya tugas apa yang harus rekan-rekan kerjakan di LMS ya. Kalau selama ini sudah latihan-latihan, berarti ya tinggal mengumpulkan saja ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Kira-kira dari rekan-rekan sekalian, adakah yang perlu untuk didiskusikan? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuannya ya. Nah, untuk update-nya nanti akan saya kabari lagi. Baik, Pak. Berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.